Video kali ini saya akan membahas tentang instalasi Turnkey Linux. Sebelumnya, download dulu Turnkey Linux di situs resminya yaitu turnkeylinux.org. Untuk contoh kasus, saya menggunakan WordPress yang akan saya implementasikan dalam VirtualBox dan Proxmox dengan cara import OVA dan install ISO untuk di VirtualBox, lalu import template container untuk di Proxmox. Kita download dulu file.ova dan .iso dulu untuk VirtualBox. Cara 1. Import OVA. Kita buka dulu VirtualBox. Klik File. Selanjutnya klik Import Appliance. Lalu navigasi ke lokasi file ekstensi.ova yang tadi telah di-download. Klik file tersebut, lalu klik Open. Cek manifest VM yang akan kita import. Selanjutnya, saya biasanya lakukan cek network dulu dan saya atur menggunakan bridge supaya bisa diakses oleh host. Jika sudah, klik Start VM. Oh, rupanya ada kernel panik. Nah, tapi jangan panik. Kita matikan VM-nya dulu. Biasanya kernel panik ada karena resource-nya kurang. Klik Setting. Kita tambah resource-nya yaitu RAM dan core processor. Kita tambahkan ya. Jadi saya pakainya sekarang 1,5 GB untuk RAM dan 2 core processor sesuai dengan requirement standarnya dari WordPress. Jika sudah, kembali klik Start. Kita biarkan sampai dia selesai booting. Nah, ini yang pertama diatur adalah root password. Password untuk akun root ya. Konfirmasi. Lalu selanjutnya yang diminta adalah MySQL adminer password. Jadi ini nanti untuk admin MySQL di WordPress-nya. Lalu terakhir akan diminta WordPress admin password. Selanjutnya boleh dimasukkan email yang valid ya. Atau bisa example aja kalau ini untuk testing. Kalau untuk production pastikan valid. Selanjutnya jika untuk testing juga silahkan di skip. Tapi kalau untuk production boleh diisi. Langkah terakhir ada security update, lakukan. Dan biarkan hingga selesai reboot. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, berarti WordPress sudah bisa diakses via IP address yang tampil. Bisa menggunakan HTTP atau HTTPS untuk WordPress-nya. Lalu ada port khusus yang berhubungan dengan aplikasinya. Kita bisa cek di port 12320 itu untuk web shell. Login menggunakan akun root dan password yang sudah diatur tadi. Lalu selanjutnya di port 12321 adalah webmin. Di sini untuk pengaturan via web ya supaya lebih mudah. Itu masuknya sama menggunakan akun root. Selanjutnya ada port 12322. Nah, ini untuk MySQL tadi.
dan login menggunakan akun adminer dan password yang tadi sudah diatur. Terakhir, /wp-admin untuk masuk ke pengaturan WordPress. Login menggunakan akun admin dan password WordPress tadi yang sudah diatur. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke cara kedua, yaitu via install ISO. Pada VirtualBox, kita klik New untuk membuat VM baru. Masukkan informasi untuk VM, lalu pilih ISO yang tadi sudah kita download ya dari Turnkey Linux. Untuk jenis Linux, pilih Debian Buster 64-bit karena itu adalah base Linux yang digunakan oleh Turnkey Linux. Selanjutnya untuk resource, saya atur RAM-nya 1,5 GB, lalu prosesornya 2 core, sesuai dengan rekomendasi dari WordPress. Jika sudah selesai, klik create. Sebelum kita booting, masuk setting dulu, lalu atur network supaya menggunakan bridge agar nanti bisa diakses dari host. Lalu atur untuk boot media, tempatkan harddisk di urutan pertama. Jadi meskipun nanti harddisknya kosong, dia akan tetap mencari CD. Cuma pertama kalinya dia pasti akan mencari harddisk dulu. Kalau sudah, klik Start VM. Kita tunggu dia sampai selesai booting. Nah, sekarang pilih install. Selanjutnya instalasi Turnkey ini seperti instalasi OS Debian atau Ubuntu pada umumnya. Untuk harddisk, gunakan saja semuanya, use entire disk ya. Lalu setelah itu tunggu sampai selesai instalasi. Jika sudah selesai, kita bisa pilih reboot. Tunggu sampai selesai reboot. Yang pertama diminta adalah root password. Buat password untuk akun root. Selanjutnya akan diminta MySQL password untuk akun adminer. Terakhir adalah masukkan WordPress password. Untuk email, silakan saja dibiarkan jika untuk testing dan dimasukkan yang valid kalau memang ini untuk production. Begitu pula pilihan berikutnya bisa di-skip kalau ini untuk testing. Terakhir, install security updates dan biarkan hingga VM selesai reboot. Nah, ini adalah tampilan setelah VM berhasil reboot. Ini artinya situs sudah bisa diakses via IP address yang ditampilkan. Bisa pakai yang HTTP atau HTTPS untuk akses WordPress-nya. Nah, di sini ada port sama seperti tadi pada saat di Portova. Ada port untuk web shell. Ada port untuk webmin. Ada port juga untuk MySQL. Dan terakhir /wp-admin untuk pengaturan WordPress. Sudah siap digunakan WordPress-nya. Lanjut ke cara 3, yaitu melalui Proxmox Container. Ini adalah tampilan home dari Proxmox ya. Kita beranjak ke side menu, di situ ada PVE-Nors, diklik untuk di-expand, lalu kita pilih si lokal ya, storage yang lokal. Nanti akan muncul di layar utamanya itu ada city templates. Di situ masih kosong ya. Untuk mendapatkannya kita cek templates dulu, diklik button templates untuk membuka list
container templates yang disediakan oleh Proxmox. Scroll ke bawah sampai bagian Turnkey Linux. Cari dan pilih WordPress, lalu klik download. Tunggu hingga proses download selesai. Nah, ini agak lama. Ditunggu saja sampai selesai. Setelah selesai, kita close dialog box-nya. Langkah selanjutnya adalah buat kontainer. Klik tombol Create City di kanan atas. Di kotak dialog, masukkan hostname. Nah, di sini saya pakainya WordPress. Lalu ketik root password dan konfirmasinya. Lalu klik next. Selanjutnya pilih kontainernya ya. Kita tinggal klik panah pada box template, lalu pilih WordPress Turnkey tadi yang sudah di-download. Untuk storage, saya atur 20 GB. Silahkan jika memang untuk production ingin lebih. Untuk prosesor 2 core. Selanjutnya, memori 1,5 GB. Swap biarkan default. Untuk network, saya pakai bridge ke VMBR 0 ya. IP versi 4, saya gunakan DHCP. Namun jika tidak ada DHCP server, silahkan gunakan static. Untuk DNS, saya biarkan default saja. Klik next. Pada tab konfirmasi, scroll ke bawah, centang start after create. Klik finish. Kita tunggu sampai kontainer selesai booting. Nah, ini tinggal diklik ya kontainernya di side menu tadi, lalu klik console. Nah, bedanya nih karena root password sudah kita atur, jadi yang pertama diminta itu kita harus membuat MySQL adminer password. Selanjutnya membuat WordPress admin password. Terakhir, masukkan email yang valid jika memang ini untuk production. Terakhir, install security updates dan biarkan sampai kontainernya selesai restart. Ini adalah tampilan setelah selesai restart. Sama ya, seperti hasil import OVA dan install ISO tadi di cara 1 dan 2. Dan WordPress bisa diakses sesuai IP yang ditampilkan. Sama seperti yang ada di cara 1 dan cara 2, port yang digunakan pun sama. Ada di 12320, 12321, 12322, dan terakhir ada /wp-admin untuk administrasi WordPress dan sudah siap digunakan. Sekian saja video tutorial kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang dan bisa berbagi ilmu lebih banyak lagi. Selamat ngoprek!